Hai Iko, bantu aku dong. Pelajaran tentang stokiometri ini aku masih belum paham banget nih. Halo, kembali bersama Iklo. Kali ini Iklo akan menjelaskan tentang materi kimia babnya stokiometri untuk anak SMA kelas 10. Oke. Kunci utama dari bab ini adalah tentang mol. Mol ada banyak rumus untuk mencarinya. Pertama, jumlah molekul. Kalau untuk mencari mol, jumlah molekul bisa dibagi 6,02 kali 10⁻23, atau kalau dibalik, jumlah molekul sama dengan mol kali 6,02 kali 10⁻23. 6,02 kali 10⁻23 adalah bilangan Avogadro. Oke, jadi satuan dari jumlah molekul itu molekul. Lalu berikutnya, rumus berikutnya adalah mol sama dengan massa yang satuannya gram dibagi mR atau AR ya. Jadi bisa mR bisa AR. AR itu misalkan kalau misalkan dia atom Fe gitu, kayak 56, atau misalkan NaOH. Kalau molekul kita pakai mR, molekul relatif. Kalau AR itu atom relatif, ya. Jadi kalau mR kayak contoh NaOH itu berarti mR-nya 40 total. Na23O16 H1. Oke. Berikutnya bisa juga mol itu dipakai untuk mencari molaritas. Jadi molaritas itu mol per volume. Mol volume. Dalam kimia, volume itu satuannya liter ya, jangan lupa. Ini bukan fisika yang pakai satuan internasional. Lalu berikutnya ada juga dalam rumus mencari M campuran. M campuran itu molaritas campuran. Jadi molaritas campuran rumusnya itu V1M1 tambah V2M2 tambah V3M3 dan seterusnya dibagi V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Atau singkatnya adalah total mol bagi total volume. Molaritas satuannya molar ya, pakai M gede. Lanjut. Nah, ini yang berkaitan dengan volume ya, dan tekanan dan suhu. Rumus umumnya itu PV sama dengan nRT. P itu apa sih? Tekanan, pressure. P itu apa? Volume, satuannya liter. N kecil itu mol. Oke. R itu konstanta Boltzmann. Itu 0,082 kita pakai di kimia. Kalau di fisika sedikit berbeda ya. Lalu T itu temperature, itu Kelvin. Oke. Nomor 2. Volume sama dengan N kali 22,4. 22,4 ini kenapa? Ini karena dia memakai standar temperature pressure STP. Jadi kalau STP itu 0 derajat 1 atm. Jadi kalau dia bilang 0 derajat 1 atm, rumus cepatnya V itu tinggal N kali 22,4. Oke. Satuannya liter ya kalau volume. Lalu nomor 3, volume sama dengan N kali 24. 24 ini dapat dari mana? Dari room temperature pressure. Jadi room temperature pressure itu 25 derajat Celcius 1 atm. Jadi roomnya ini pakai suhu standar Eropa ya, bukan standar Indonesia. Oke. Lalu nomor 4 itu pada T dan P yang sama. Biasanya kadang soal-soal ada tulisan TP sama, temperature pressure sama. Itu pakai rumus cepat V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Oke. Atau bisa juga, ini jarang ada di buku-buku lain, jumlah molekul 1 per volume 1 sama dengan jumlah molekul 2 per volume 2. Lanjut, kita ke contoh soal. Ini gampang dulu ya. Tentukan mR dari urea. Urea itu CONH2 2 kali. Oke. Jadi ARC itu 12, O itu 16, N itu 14, H itu 1. Oke. Pembahasan. mR itu tinggal jumlahin aja. Jadi C itu kan ada 1, lihat di atas ya, tinggal 1 kali 12. O itu ada berapa? Ada 1, yaitu 1 kali 16. Kenapa 16? Karena AR-nya O itu 16. Lalu N 2 kali 14. Kenapa 14? Karena AR-nya N 14. Lalu H itu AR-nya 1, jadi 4 kali 1. Jumlahin 60. Oke, gampang ya.
Lanjut, tentukan rumus empiris dari senyawa yang mengandung 59% natrium dan 41% belerang. Persentase di sini bisa kita anggap sebagai massa. Oke? Sebagai massa. Jadi, perbandingan persen massanya itu kan 59 banding 41. Perbandingan jumlah unsurnya sama dengan perbandingan jumlah mol. Karena sama dengan perbandingan jumlah mol, berarti kita cari molnya aja, massa per AR kalau ini. Jadi 59 per 23. Kenapa 23? Karena AR-nya Na itu 23. Ini 41 dibagi 32. Kenapa 32? Karena AR-nya S itu 32. Jadi kalau kita hitung, kita sederhanakan jadi 2 banding 1. So, rumus empirisnya daripada Na dan S, yang tadi itu Na2S. Lanjut. Nomor 3. Tentukan rumus empiris dari senyawa yang mengandung 66,3% klor, 26,2% nitrogen, dan 7,5% hidrogen. Perbandingan massa. Seperti tadi ya, NaCl, jadi persentasenya dianggap massa. Perbandingan unsurnya tinggal dibagi sama AR. N itu AR-nya 14, oke, H itu 1, Cl itu 35,5. Kalau kita kecilin, dibagi 1,87 banding 7,5 banding 1,87. Kalau kita sederhanakan jadi 141. Jadi rumus empirisnya adalah NH4Cl. Lanjut, tentukan jumlah atom besi yang terdapat dalam 0,5 mol besi. Ini gampang ya, jumlah atom besi itu sama dengan kayak jumlah molekul. Kenapa ini atom? Karena dia single aja. Kalau molekul biasanya dipakai untuk senyawa, contohnya NaCl, H2SO4, dan lain-lain. Jadi jumlah atom besi tinggal mol kali Avogadro. Oke? Kenapa nggak ada faktor pengalinya? Karena atom besi kan single ya, Fe, jadi cuma satu. Jadi tinggal mol kali Avogadro, 6,02 kali 10⁻23, hasilnya 3,01 kali 10⁻23 atom. Oke. Lanjut, nomor 5. Hitunglah jumlah masing-masing atom yang terdapat dalam 2 mol H2O. H2O itu ada atom, 2 atom H dan 1 atom O. Jumlah atom H itu 2 kali 2 mol kali Avogadro, 6,02 kali 10⁻23. Kenapa nih 2? Karena atom H-nya ada 2. Oke? Kenapa 2 mol? Ya ini soalnya 2 mol. Simpel. Hasilnya 24,08 kali 10⁻23 atom. Atom O 1 kali 2 mol kali 6,02 kali 10⁻23. Kenapa 1? Karena di dalam H2O hanya ada 1 atom O. Kenapa 2 mol? Soalnya 2 mol. Oke? Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Wih, ternyata mudah sekali. Aku jadi paham nih kok. Terima kasih ya.